Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah biasa, luar Allah biasa. Akbar. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, disilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Yang selanjutnya, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan kalian mengecek teman di sebelah kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Untuk jumlah siswanya ada 20 orang. Yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mempunyai kata motivasi untuk kalian, yaitu kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat belajar sampai akhir nanti. Nah, untuk pertemuan pada minggu ini, kita akan belajar mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengulas materi di minggu sebelumnya. Apakah kalian ada yang ingat apa saja penyajian data dalam statistika itu? Ada, Bu. Baik, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Penyajian data dalam statistika itu ada tabel, distribusi, frekuensi histogram, poligon, dan algif. Baik, betul sekali. Penyajian data dalam statistika meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan algif. Nah, yang akan dibahas pada minggu ini, kompetensi dasarnya yaitu masih mengenai menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data berkelompok, kemudian dapat menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran data pemusatan data berkelompok, dan yang selanjutnya yaitu dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, di sini ukuran pemusatan data, apa ada yang ingat? Ada apa saja? Mean, median, dan modus, Bu. Betul sekali. Untuk ukuran pemusatan data sama seperti ukuran pemusatan data tunggal yang sebelumnya kita pelajari, yaitu ada median, mean, dan modus. Yang pertama kita akan membahas mengenai mean. Untuk pengertian mean sendiri, ini adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean ini dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, di sini anak-anak sekalian pasti sudah belajar mengenai mean sebelumnya, yakni mean pada data tunggal. Nah, di sini ada contoh. Rata-rata dari nilai 3, 4, 4, 5, 6, 8 adalah titik-titik. Nah, di sini ada yang bisa menjawab. Saya, Bu. Nilai rata-ratanya yaitu dijumlahkan semuanya, yaitu 30, kemudian dibagi 6 sama dengan 5. Baik, betul sekali. Untuk nilai rata-rata dari contoh data tersebut yaitu 5. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rata-rata hitung dari data berkelompok. Nah, pada rata-rata hitung data berkelompok itu pada hakikatnya sama dengan menghitung rata-rata data pada distribusi frekuensi data tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah kelas sebagai XI.
Nah, di sini Ibu memberikan contoh untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok, yaitu nilai matematika dari 50 siswa itu adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan nilai dari rata-ratanya. Nah, sebelumnya kita ketahui untuk mencari nilai rata-rata hitung dari data kelompok ini, kita perlu menggunakan nilai tengah atau XI. Nah, oleh karena itu, kita tentukan terlebih dahulu nilai XI-nya itu berapa. Nah, untuk dari data di tabel, untuk yang pertama, itu nilainya 52 sampai 58. Kita tentukan terlebih dahulu XI-nya berapa. Nah, XI dari nilai 52 sampai 58 itu 55. 55. Nah, yang selanjutnya data di baris kedua, 59 sampai 65. Nilai tengahnya kita dapat berapa? 62. Nah, betul sekali. Nilainya yaitu 62. Begitu pula selanjutnya. Setelah kita mengetahui nilai tengah dari semua data atau data keseluruhan, untuk mencari nilai rata-rata hitung, yaitu kita jumlahkan dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah, yaitu F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah dan seterusnya sampai FI dikali XI dibagi dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi I. Nah, dari contoh tersebut terdapat untuk jumlah dari XI dikali FI atau nilai tengah dikali dengan frekuensi yaitu 3.800. Nah, 3.800 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Jumlah dari frekuensi yaitu 50. Jadi, untuk rata-ratanya yaitu 3.800 dibagi 50 sama dengan 76. Jadi, nilai rata-rata dari data tersebut yaitu 76. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan apakah ada yang bisa menyimpulkan dari penyelesaian contoh soal sebelumnya. Baik, kesimpulan dari rumus rata-rata yaitu sigma atau penjumlahan dari frekuensi I dikali nilai tengah I dibagi jumlah dari frekuensi I. Di mana untuk di sini simbolnya kita dapat X itu sama dengan mean, terus FI itu frekuensi kelas data ke I sampai dengan ke I, kemudian XI itu titik tengah yang diperoleh dari nilai ujung atas ditambah nilai ujung bawah dibagi 2. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai median. Nah, pengertian dari median ini, atau median yang biasa disimbolkan dengan ME, itu adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Nah, dalam statistik, median atau ME ini biasa disimbolkan, diartikan sebagai titik tengah atau nilai yang membagi seperangkat data menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh untuk data tunggal dari median. Untuk langkah dari penyelesaiannya, yaitu yang pertama, tentukan letak median dari data N plus 1 dibagi 2, kemudian tentukan nilai dari mediannya. Nah, di sini ada contoh untuk nilai dari 3, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 4. Untuk langkah pertama yaitu data diurutkan. Nah, setelah diurutkan menjadi 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, dari data tersebut ada yang bisa menjawab nilai dari median itu berapa? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Untuk nilai mediannya yaitu 5,5. Baik, betul sekali. Untuk data yang tadi diurutkan, kita dapatkan letak dari mediannya itu 5 dan 6. Ditambah 5 dan 6. Nah, karena mediannya itu 5 dan 6, kita bagi
dijumlahkan, kemudian kita bagi 2. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya itu 5,5. Nah, yang selanjutnya kita contoh ke nilai data yang berkelompok. Nah, di sini sudah ada datanya. Untuk soalnya, nilai matematika dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan dari tabel tersebut, tentukan dari nilai mediannya. Nah, dari nilai mediannya kita dapat di tabel nilai dan frekuensinya. Nah, untuk mencarinya, kita terlebih dahulu mengetahui kumulatifnya atau frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan menjumlahkan setiap dari frekuensi datanya. Untuk contoh, silahkan lihat di tabel. Untuk frekuensi kumulatif yang pertama yaitu 1. Kemudian frekuensi kumulatif yang kedua yaitu 1 ditambah 2 yaitu 3. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yang baris ketiga yaitu 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu 6. Dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai median dari data berkelompok, terlebih dahulu kita tentukan letak mediannya. Nah, untuk mencari letak median yaitu N dibagi 2 atau jumlah dari frekuensi dibagi 2. Nah, dari data ini untuk jumlah dari frekuensinya yaitu 40. Nah, oleh karena itu untuk letak dari mediannya yaitu 40 dibagi 2, jadi sama dengan 20. Nah, di dalam tabel ini Ibu sudah lingkarin dengan warna merah, yaitu letaknya dari frekuensi 20 yaitu di nilai 51 sampai 55. Nah, untuk yang selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu titik bawahnya. Titik bawah dari nilai 51 sampai 55 yaitu 50,5. Kemudian frekuensi mediannya yaitu kita ketahui 12. Kemudian frekuensi kumulatifnya yaitu 13. Kemudian panjangnya itu 5. Nah, panjangnya kita tahu dari mana? Panjangnya itu dari kita hitung nilainya. Nilainya yang pertama itu kan 31 sampai 35. Nah, panjangnya itu berarti 5. Kemudian 36 sampai 40 itu 5 dan seterusnya. Dan untuk panjangnya itu pasti dari awal sampai akhir, dari data baris pertama sampai akhir itu pasti sama. Nah, yang selanjutnya kita menghitung nilai mediannya. Nilai median yaitu sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 20 dikurangi 13 dibagi 12, yaitu sama dengan 50,5 ditambah 2,90 sama dengan 53,40. Nah, dari contoh yang telah kita kerjakan, kita dapat simpulkan yaitu rumusnya dari median ME itu sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F dibagi F dari median. Nah, sampai sini apakah ada ingin ditanyakan mengenai rumus dari mediannya? Belum ada, Bu. Modus dari kumpulan data adalah data yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbanyak. Nah, modus ini berarti dari data yang sudah ada, di mana ada nilai yang paling banyak atau frekuensinya paling banyak, itu merupakan nilai dari modusnya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh untuk data tunggalnya, ada soal A dan B. Di sini apakah ada yang ingin menjawab soal dari A? Baik, silakan. Saya, Bu. Jawaban modus dari soal A yaitu 5 dan soal B yaitu 5 dan 6. Baik, betul sekali. Nah, yang selanjutnya kita ke contoh soal untuk modus dari data berkelompok. Nah, kita mengetahui di sini ada frekuensi, jadi kita bisa menentukan modus di frekuensi terbanyaknya. Nah, dari data ini frekuensi terbanyak yaitu
12 ada di nilai 51 sampai 55. Nah, yang selanjutnya kita menentukan tepi bawahnya untuk dapat menentukan modusnya nanti. Nah, untuk tepi bawahnya dari nilai 51 sampai 55 yaitu 50,5. Yang selanjutnya kita menentukan D1, D2, dan panjangnya. Nah, untuk D1 itu sama dengan 12 dikurangi 7 yaitu 5. Dari mana? Itu dari frekuensi dari modus tersebut dikurangi frekuensi sebelumnya. Kemudian untuk D2 yaitu 12 dikurangi 10 yaitu dari frekuensi kelas modusnya kemudian dikurangi frekuensi setelah kelas modusnya yaitu 10. Jadi sama dengan 2. Nah, untuk panjangnya kita sudah ketahui yaitu 5. Langsung saja untuk penyelesaiannya untuk modus itu sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 5 dibagi 5 plus 2. Dari mana? Yaitu dari tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1-nya, kemudian dibagi D1 ditambah D2. Nah, dihasilkan di sini 50,5 ditambah 5 dikali 0,714. Dihasilkan sama dengan 50,5 ditambah 3,57 itu sama dengan 54,07. Nah, di sini dapat kesimpulan untuk rumus dari modus itu sama dengan titik bawah ditambah P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Nah, untuk materi mean, median, dan modus yaitu materi dari ukuran pemusatan data berkelompok sudah selesai. Nah, dari 3 materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, di sini Ibu akan membagikan LKS untuk kalian. Ibu kasih waktu 20 menit, silahkan dikerjakan sesuai dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai LKS ini? Tidak ada, Bu. Baik, silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk. Nanti jika sudah, setelah waktu selesai, silakan dikumpulkan. Baik, untuk waktu pengerjaannya sudah selesai anak-anak. Untuk pembahasan dari LKS hari ini akan dibahas di minggu selanjutnya. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa kalian langsung tanyakan ke Ibu atau kalian bisa mencari referensi dari buku lain atau dari internet untuk kalian pelajari di rumah ya. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.